Dari situ Anda bisa nego diskon yang cukup bagus, yang cukup besar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Iki, channel konsultan utang. Di video kali ini saya ingin membahas mengenai diskon pelunasan untuk kartu kredit, KTA, maupun pinjaman online. Untuk pelunasan itu ada dua opsi. Opsi pertama, pinjaman Anda kondisi lancar. Opsi kedua, pinjaman Anda kondisi macet. Bagaimana caranya mengajukan diskon pelunasan untuk kondisi lancar? Kalau kondisi lancar itu dilihat dari track record pembayaran, histori pembayaran, lamanya tenor. Misalnya tenor selama 3 tahun. Untuk KTA sudah berjalan 2 tahun, biasanya dapat diskonnya besar ya, karena udah tinggal sedikit. Karena udah tinggal setahun lagi, perhitungannya pokok utangnya saja. Jadi mereka ngasih print out outstandingnya, jadi bunga plus pokok. Semua tergantung banknya masing-masing atau pembiayaan masing-masing. Ada yang memberlakukan pokok utang plus penalti. Kalau kondisi lancarnya baru setahun, misalnya tenor 3 tahun, itu diskonnya setahu saya nggak terlalu besar ya, karena hitungannya mereka buat bunga itu seperti piramida, paling ya tipis dapat diskon, karena mereka juga nggak mau rugi untuk bank maupun pembiayaan yang lain. Kalau kondisi macet untuk kartu kredit, KTA maupun pinjaman online, dapat diskonnya lumayan besar kalau kondisi macet, karena keadaan Anda emang nggak ada, udah nggak mau bayar. Tapi apabila mau nego, ada dana baru nego. Kalau kondisi kartu kredit, memang mereka memberlakukan bunga sama denda itu tetap ada. Tapi Anda bisa nego di pokok utang atau minta diskon lagi dari pokok utang. Apalagi kalau kartu kredit Anda sudah agak lama Anda transaksi ya. Dalam artinya gini, pemakaiannya udah lama. Misal pagu 8 juta. Ketika Anda dapat kartu kredit udah berjalan 2-3 tahun. 2-3 tahun berjalan itu lancar-lancar aja. Dan ketika 3 tahun berjalan tiba-tiba Anda macet, itu Anda bisa nego di bawah pagunya itu. Misal pagunya 8 juta, ya bisa di bawah pagu kreditnya itu 8 juta, karena bank pun hitungannya udah untung. Untuk KTA itu karena itu nggak berjaminan, biasanya emang setiap bulan nyicil ya, tergantung tenor angsuran. Misalnya 3 tahun atau 5 tahun, ada juga yang ngasih 5 tahun ya tenor buat KTA itu. Banyak bank-bank swasta yang ngasih tenor selama 5 tahun. Jadi kalau apabila Anda di perjalanan, misal udah berjalan 2-3 tahun, itu tiba-tiba keadaan Anda macet, dalam artian mungkin Anda berhenti kerja
atau gimana, jadi udah nggak mampu bayar, kondisi macet. Berarti selama 2 sampai 3 tahun itu kan Anda ngangsur tuh. Anda ngangsur, hitungannya pokok dan bunga kan udah ada angsur. Dari situ Anda bisa nego diskon yang cukup bagus, yang cukup besar ya, karena perhitungan udah tinggal sedikit. Untuk pinjaman online pun seperti itu. Ketika Anda udah nggak mampu bayar selama angsuran itu, Anda bisa nego. Jangan mau dikenakan denda yang segitu besar, karena kondisi Anda sudah tidak mampu bayar. Kalau pengen nego ke sana, ke bank atau lembaga keuangan yang menerbitkan pinjaman itu, intinya Anda udah punya uang, Anda nego. Misalnya utang Anda 30 juta, karena Anda sudah sempat nyicil kan, Anda bilang saya punya uang 10 juta, kira-kira bisa enggak? Pasti mereka nggak mungkin bilang bisa dulu. Nggak mungkin utang 30 juta sama denda-denda pengen dilunasin segitu. Nanti mereka sendiri yang berhitung, yang hitung. Kemungkinan bisa karena Anda udah berjalan cicilannya itu. Ada udah sempat nyicil. Itu pasti bisa. Karena kondisi Anda emang udah collab, udah nggak mampu bayar. Pihak bank pun atau lembaga keuangan yang menerbitkan pinjaman itu akan mempertimbangkan niat baik Anda daripada kondisi nggak terbayar. Pertimbangan mereka pun daripada NPL mereka tinggi dengan adanya kredit macet itu, maka mereka akan realisasikan masalah pelunasan kredit macet itu. Setelah Anda melakukan pelunasan, jangan lupa Anda wajib minta surat pelunasan buat pegangan Anda. Sewaktu-waktu apabila mereka nggak laporkan ke OJK bahwa Anda sudah menyelesaikan utang-utang Anda itu di pihak bank penerbit atau lembaga keuangan penerbit, Anda bisa komplain karena sering banyak kejadian sudah dilunasi, ditarik seliknya itu masih aja B-checkingnya call 5 atau masih telat hari sampai ratusan hari. Biasanya sering terjadi, saya sering narik B-checking seperti itu. Fungsinya surat pelunasan itu buat lampiran pembuktian bahwa Anda sudah menyelesaikan permasalahan kredit Anda di lembaga keuangan atau bank sebagai kreditur. Mungkin kawan-kawan di sini udah paham ya apa yang saya jelasin dari awal tadi. Sementara itu aja dulu, like, support dan subscribe. Jangan lupa komen-komennya, sangat saya harapkan agar membangun channel saya. Sementara itu aja dulu, saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.